Hello everyone, welcome back to my video. Today I'm gonna be talking to you about adjectives. What are adjectives? Jadi adjectives adalah kata yang dapat mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda. Jadi adjectives dapat memberitahu kita informasi tentang benda tersebut, misalnya seperti ukuran, warna, atau bahkan pendapat seseorang tentang kata benda itu, atau juga bisa menggambarkan perasaan seseorang tentang kata benda itu. Jadi kalian bisa lihat contohnya, misalnya ada untuk warna yellow, jadi bendanya berwarna kuning atau biru atau hijau. Terus juga bisa menggambarkan feelings dari seseorang, misalnya angry, upset, dan lain-lain. Shapes itu bentuknya bisa kotak, lingkaran, persegi, atau yang lainnya. Terus ukuran yang tadi saya sudah sebutkan bisa lebar, kecil, berat, itu termasuk size. Terus origin itu asalnya, seperti Indonesia mungkin, atau orang Latin, atau orang Perancis. Age itu bisa old atau new dan sebagainya. Qualities itu bisa bad, nice, good, dan lain-lain. Bisa juga menggambarkan waktunya. Atau yang tadi saya sudah sebutkan, opinion atau pendapat, itu bisa berupa pendapat seseorang. Jadi mungkin pendapat seseorang itu bisa tampan, cantik, lucu, unik. Nah, itu termasuk opinion. Terus material itu adalah bahannya dari apa misalnya. Jadi intinya adalah adjective itu kata yang dapat menjelaskan kata benda. Oke, sampai sini Ibu harap kalian sudah paham mengenai apa itu adjective. Contohnya misalnya ya, beautiful girl. Jadi beautiful itu masuk ke adjective, girl itu noun. Jadi menjelaskan kata bendanya. Again, friendly girls. Friendly artinya ramah, itu adalah adjective yang menggambarkan kata girls atau gadis, para gadis. Next, popular boys. Popular itu masuk adjective, and boys itu adalah kata benda. Expensive cell phones. HP yang mahal. Jadi mahal itu adalah adjektifnya, atau expensive, cell phones atau HP itu adalah kata benda. Again, fast car. Fast, cepat. Jadi mobil yang cepat itu adalah, fast itu berarti menggambarkan car-nya. Sorry. Oke, ada dua pola kalimat umum untuk kata sifat dalam bahasa Inggris. Pola kalimat yang pertama itu ada adjective plus noun. Misalnya, sebagai contoh, a new handphone. New itu adjective, handphone-nya adalah noun-nya. Jadi, kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Kalau di sini ada kalimatnya, I have a new handphone. Saya mempunyai sebuah handphone yang baru. Untuk pola yang kedua, itu ada be plus adjective. Jadi in this pattern, kata sifat mengikuti kata kerja be dan menjelaskan kata benda subjek dalam kalimat. Sebagai contoh, the handphone is new. Dalam kalimat ini,
kata sifatnya itu menjelaskan kata bendanya, kata subjeknya. Subjeknya di sini adalah handphone, dan berarti menjelaskan kalau handphone itu baru. Jadi diperhatikan sebelum adjektifnya itu ada be. Be itu kata kerja be. Bisa berupa is, am, atau are. Itu tergantung dari subjeknya itu siapa. Kalau dulu di simple present itu saya sudah menjelaskan, jadi bisa kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi di video sebelumnya mengenai simple present. Tapi kalau di sini saya menjelaskan singkat dulu aja. Jadi kalau is itu untuk subjek she, he, it. Kalau am itu untuk subjeknya I, jadi I am. Kalau are itu adalah you, they, we. Jadi I, you, I'm sorry. You, they, we. Itu untuk be-nya adalah yang berupa are. Okay, let's look the examples. Her earrings are costly. Anting-antingnya mahal. Jadi perhatikan di sini kenapa be-nya, kata kerja be-nya itu adalah are. Ya karena earring-nya atau anting-antingnya ada dua. Karena ada dua berarti kata kerja be-nya harusnya are. Jadi her earrings are costly. Costly itu artinya mahal. Kata sifatnya. Oke, lanjut. I see a beautiful dress. Coba dicari mana yang merupakan kata sifat atau adjektif dari kalimat ini. Oke, beautiful. Saya melihat sebuah dress atau gaun yang cantik. Beautiful dress. Beautiful adjective, dress adalah noun-nya. Again, they are dancing. Oke, dancing itu artinya adalah menarik. Sinonimnya adalah attractive, menarik. Mereka menarik. Terus diperhatikan, itu kata kerja be-nya adalah are. Kenapa are? Karena subjeknya atau subjeknya berupa they. Jadi they are dashing. Again, I eat delicious pasta. Saya makan pasta yang enak. Delicious pasta. My teacher is gorgeous. Guru saya gorgeous atau cantik. Tika lives in a big house. A big house, adjektifnya adalah big. Oke. Untuk contohnya cukup. Dan sekarang saya mohon kalian membuat 10 kalimat using simple present that have adjective words in them. Jadi ada kata sifatnya dalam kalimat tersebut. Contohnya tadi sudah ada ya. Yang saya sebelumnya sebutkan itu kan merupakan kalimat. Jadi kalau kalimat utuh diperhatikan harus ada subjek plus predikat atau kata kerjanya. I think that's it for today. Thank you so much for your kind attention. Dan selamat mengerjakan tugasnya. Saya tunggu selalu menjadi siswa yang disiplin dan menghargai waktu. Oke, see ya.